Chapter 121 Hipotesis Leonard. Setelah mendengar dugaan Glenn dan Frey, Leonard menarik kerah bajunya dan berjalan mondar-mandir sambil berkata, "Kalau begini terus, kita harus menyelidiki semua orang di panti sosial yang berhubungan dengan Salus, juga semua orang yang ditemuinya setelah ia bangkrut dan diusir dari rumah. Sungguh merepotkan. Waktu sangat penting. Ayo kita berpencar saja dan melakukan pemeriksaan singkat di sini, lalu menuju tempat kejadian kematian ketiga di Westboro dan serahkan sisanya pada polisi." Lalu Glenn menjawab tanpa ragu, "Baiklah." Frey pun tak keberatan. Ia menoleh ke arah orang-orang yang tidur di dekat Salus tadi malam. Glenn hendak mencari seseorang untuk diinterogasi ketika tiba-tiba ia melihat Leonard menatapnya tajam. Leonard menunjuk ke arah lorong di samping panti sosial dengan dagunya. Glenn bergumam dalam hati, apa yang dia inginkan? Glenn sedikit bingung. Ia bersikap seolah-olah tak terjadi apa-apa dan berjalan-jalan di sekitar aula, lalu mengikuti Leonard ke aula samping sementara Frey teralihkan. Mereka berjalan melewati sekat menuju sudut sunyi yang sepi. Lalu tiba-tiba Leonard berkata pada Glenn, "Aku punya hipotesis." Mereka berhenti di depan jendela yang pecah. Glenn yang dari tadi mondar-mandir tak jelas, kemudian ia menjawab, "Apa hipotesismu?" Leonard dengan mata hijaunya yang dalam menjawab pertanyaan Glenn. "Jika tidak ada faktor supranatural, menurutmu bagaimana nasib Nyonya Lois?" Glenn berpikir sejenak, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, Sama saja. Hanya tertunda 1 atau 2 minggu, mungkin sebulan. Tapi bagi keluarga seperti mereka hanya akan menemui dokter ketika kondisinya benar-benar kritis. Selama masalah jantungnya memburuk, mustahil baginya untuk diselamatkan. Leonard lalu bertanya lagi, "Lalu bagaimana dengan Salus? Jika dia tidak diprovokasi oleh seseorang, bagaimana akhir hidupnya?" Tanya Leonard lagi. Glenn merenung dan berkata, "Dari deskripsi di informasi itu, Salus sudah sangat marah tentang kebangkrutannya dan geram karena tidak ada yang menolongnya. Kurasa cepat atau lambat dia akan balas dendam, tetapi bukan pada orang-orang di panti sosial. Dia mungkin akan mengincar bos yang membuatnya bangkrut atau staf bank yang menyita rumahnya." Leonard lalu bertanya lagi, "Apa hasil balas dendamnya?" Tanpa ragu, Glenn lalu menjawab, "Tanpa ragu dia sudah memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Dia akan meninggal apapun hasil dari balas dendamnya." Glenn memberi jawaban yang mengiyakan. Leonard mengangguk dan memperlihatkan senyum khasnya yang cuek, kemudian berkata, "Lalu bisakah kita menyimpulkan bahwa Nyonya Lewis dan Salus sama-sama orang yang akan meninggal cepat atau lambat?" Di kehidupan sebelumnya, Glenn adalah seorang keyboard warrior yang berpengetahuan. Mendengar pertanyaan itu, ia langsung menduga, "Maksudmu, kematian mereka dipercepat oleh beberapa faktor supranatural? Tapi kenapa?" Lalu Leonard tersenyum sambil mengoreksi dugaan Glenn. Ia berkata, "Mungkin lebih tepatnya adalah energi kehidupan mereka telah dipersingkat oleh beberapa faktor supranatural, atau dengan kata lain, dicuri. Dan energi kehidupan adalah bahan yang terbaik untuk memanggil dewa dan iblis jahat atau melakukan kutukan yang mengerikan." Glenn menatap mata zamrud Leonard dan berkata, setengah ragu, "Kau tampaknya sangat yakin tentang hal ini. Tapi untuk saat ini, sampel investigasi kita hanya 2. Leonard tertawa sinis. "Glenn, tak perlu ada kepura-puraan di antara kita. Aku melihatmu melepaskan diri dari kendali artefak yang disegel nomor 2-049 dulu. Dan aku tahu kau istimewa. Dan kau seharusnya bisa merasakan bahwa aku sedikit berbeda dari Beyonder pada umumnya." Senyumnya menghilang saat ia menatap mata Glenn. Kemudian ia melanjutkan, "Sudah aku bilang kan, ada banyak orang istimewa di dunia ini yang selalu bisa melakukan hal-hal yang tak bisa dilakukan oleh orang lain, seperti kau dan aku. Dunia ini memiliki sejarah yang panjang. Ada banyak benda-benda sihir yang diinginkan oleh orang-orang. Mereka ingin menjadi bintang dan tokoh utama dalam pertunjukan mereka sendiri. Tidak banyak orang seperti itu. Tetapi mustahil hanya ada 1 atau 2 orang, kan?
Kurasa seorang Beyonder yang memiliki rahasia bukanlah orang yang jahat ataupun penjahat. Kurasa kita bahkan tidak perlu menjelaskan dari mana asal kemampuan spesial kita ini. Selama tindakanmu tidak membahayakanku, Nighthawk, atau Kota Tingen, kau tetaplah rekanku. Demikian pula, ku harap kau akan memandangku dengan sikap yang sama. Tentu saja sebaiknya jangan membicarakan hal ini dengan para petinggi. Orang-orang tua itu kuno dan konservatif. Selalu berpikir bahwa orang-orang seperti kita pasti akan kehilangan kendali dan akan kalah dengan godaan para dewa atau iblis jahat. Mendengar itu, Clint berpikir dalam hati. Tapi, aku punya lebih banyak rahasia daripada yang bisa kau bayangkan. Lalu Clint berkata terus terang, aku punya pemikiran yang sama denganmu. Aku hanya akan mengamati semua tindakan dan motifmu. Dan tak peduli betapa istimewanya dirimu, aku juga akan berusaha untuk tak menyelidiki rahasiamu. Setelah mengatakan ini, Clint menambahkan dalam hati, tidak. Sebenarnya, aku keberatan dan sangat penasaran. Tapi aku tahan saja untuk saat ini. Leonard pikir dia ini adalah tokoh utamanya. Kejadian macam apa yang dialami sebelumnya? Dan benda sihir apa yang dia miliki? Leonard membuka kancing kemejanya dan mengangguk sambil terkekeh. Aku senang kita bisa saling memahami. Di dalam novel Aga, ini disebut pertemuan dua protagonis. Roda sejarah mulai berputar. Clint bergumam dalam hati. Apa kau tak malu mengatakan hal itu? Clint tersenyum sinis. Ia tahu bahwa ungkapan roda sejarah mulai berputar berasal dari Kaisar Rosel. Leonard lalu berjalan mondar-mandir lagi dengan cepat. Mata hijaunya berbinar saat ia tersenyum. Kemudian ia berkata, baiklah, aku akan jujur. Aku cukup yakin para korban kematian ini seharusnya memang akan meninggal dalam 3 bulan ke depan. Tetapi kematian mereka telah dimajukan ke 2 minggu terakhir oleh seseorang melalui suatu cara. Motifnya pasti untuk memanggil dewa atau iblis jahat atau melakukan kutukan mengerikan berskala besar. Kemudian Clint bergumam pada dirinya sendiri, menganalisis proses berpikir pelakunya, dan berkata, mudah bagi pelaku untuk menyembunyikan tindakan pembunuhan mereka kalau begini, mengingat korban mereka sudah menunjukkan tanda-tanda akan segera meninggal. Hal ini tidak akan menarik perhatian kepolisian, atau diganggu oleh Nighthawk, Mandate Punisher, atau Mercenary Hiveman selama fase persiapannya. Lalu Leonard tersenyum dan setuju. Benar. Jika 3 orang sehat dan normal tiba-tiba meninggal, itu pasti akan menarik perhatian dan memicu penyelidikan. Clint lalu bertanya, lalu bagaimana kita akan menemukan altar yang digunakan untuk ritual itu? Terlepas dari apakah pelaku ingin memanggil dewa jahat, iblis, atau melakukan kutukan yang mengerikan, ia pasti akan membutuhkan altar pengorbanan untuk sebuah ritual. Semua energi kehidupan yang mereka curi juga harus dikumpulkan di suatu tempat. Leonard tertawa dan berkata, Clint, bukankah itu bidang keahlianmu? Tak bisakah kau bayangkan ada apa saja di sekitar altar untuk hal seperti itu? Tanpa menunggu Clint menjawab, Leonard kembali melanjutkan. Aura kematian yang pekat dengan altar di tengahnya. Tidak akan ada makhluk hidup selain orang yang memimpin ritual dalam radius 10 meter. Suhu di sekitarnya setidaknya 5 derajat lebih rendah dari suhu rata-rata, dengan angin dingin yang bertiup terus-menerus melewatinya, dan energi kehidupan Nyonya Lewis dan yang lainnya yang dicuri akan tetap berada di dalam altar, tersegel oleh dinding spiritualitas. Setelah mengatakan itu, ia menatap Clint dan sedikit mengejek. Kurasa kau bisa menebak kira-kira di mana altar dengan ciri-ciri seperti itu akan berada. Clint sedikit mengernyit dan menjawab dengan sungguh-sungguh. Kalau itu aku akan membuat altar di dalam kota Tingen. Lagi pula, aku butuh tempat yang tenang di mana aku tidak akan diganggu. Rumahku misalnya. Aku juga butuh barang-barang pribadi Nyonya Lewis dan yang lainnya. Jantung Clint berdebar kencang. Ia merasa Leonard sedikit terlalu berpengetahuan tentang ilmu hitam ini. No problem. Leonard tertawa. Ia tiba-tiba melangkah melewati Clint dan berjalan menuju aula tanpa berkata apa-apa lagi. Clint mengumpat dalam hati. Pria itu memang punya gaya yang unik. Ia bergumam dalam hati sambil mengikuti Leonard. Di dalam aula, ketika Leonard mendapati Frey sedang serius mencatat,
Ia memasang muka serius dan berkata, "Aku punya hipotesis dan berharap kalian mau mencobanya." Lalu Fred bertanya, "Hipotesis apa?" Lalu Leonard berkata, "Akan kuberitahu kalau sudah ada hasilnya. Aku tak mau ditertawakan oleh Rosin dan yang lainnya." Leonard memberi alasan yang aneh dan mengganti topik pembicaraannya. Freya tidak bertanya lebih lanjut. Ia bertindak sesuai instruksi dan mengambil barang-barang pribadi Salus dan Nyonya Lawis dari kantor polisi terdekat, lalu bertemu rekan-rekannya di rumah Glenn. "Tunggu di ruang tamu dan jangan biarkan siapapun menggangguku." Glenn mengeluarkan arloji sakunya dan melihat jam. "Sekarang sudah sekitar pukul 6. Melissa mungkin akan kembali kapan saja. Kau bisa percaya pada kami." Leonard berkacak pinggang dan mondar-mandir di ruang tamu. Freya duduk diam di sofa. Apakah Leonard menderita ADHD? Glenn cemberut dan pergi ke kamarnya di lantai 2. Ia mengunci pintu dan menyegel kamarnya dengan dinding spiritualitas. Setelah itu, ia mendirikan altar dan meminta bantuan Sang Dewi menghilangkan gangguan apapun. Kemudian, Glenn menulis pernyataan ramalan di selembar kertas. Posisi altar. Ia memberikan pernyataan singkat agar tidak melewatkan informasi apapun. Meraih selembar kertas dan barang-barang milik orang mati, Glenn berbaring di tempat tidurnya. Pertama-tama, ia mengingat adegan yang digambarkan oleh Leonard, lalu dalam hati melafalkan pernyataan yang ditulisnya sebanyak 7 kali. Ia tak mencoba menggunakan dunia kabut abu-abu. Itu karena, pertama, karena Leonard yang aneh dan misterius itu ada di bawah. Siapa yang tahu apakah ia menyadari sesuatu yang aneh tentang ritual itu? Kedua, ramuan sihir atau peramalnya akan segera dicerna sepenuhnya, dan ritual itu kemungkinan besar akan berhasil. Glenn hanya akan mempertimbangkan untuk mencari kesempatan memasuki dunia berkabut jika ia tidak mendapatkan hasil. Lagi pula, pemanggilan dewa atau iblis jahat adalah sesuatu yang dapat mengancam Vincent, Melissa, dan dirinya sendiri. Dengan bantuan cogitation, ia dengan cepat memasuki mimpi dan melihat pemandangan yang kabur, ilusif, dan terfragmentasi. Tak lama kemudian, sebuah gambaran muncul, melayang di depan matanya. Rumah 2 lantai berwarna biru keabu-abuan bermandikan cahaya senja. Jendela-jendela di lantai pertama tertutup rapat dan gorden-gorden gelapnya tak bercelah. Namun gorden-gorden itu terkadang bergerak-gerak. Tanah di sekitar rumah berwarna coklat tua, tetapi tidak ada yang tumbuh di sana. Tanaman di sekitar rumah itu tampak tertutup bayang-bayang, tak terawat dan gelap. Ada sungai yang mengalir tanpa suara di dekat rumah itu. Beberapa saat kemudian, Glenn keluar dari mimpinya tanpa melihat apapun lagi. Selanjutnya kita masuk ke chapter 122 yang berjudul Rumah Target. Setelah mendengar hasil ramalan Glenn tersebut, Leonard dan Freya menganalisa dan membuat dugaan tentang lokasi rumah berlantai 2 tersebut. Karena menurut gambaran Glenn, rumah itu berada di dekat sungai dengan permukaan yang lebar. Hanya ada 2 kemungkinan, yaitu Sungai Tosok atau Sungai Koi. Sungai Tosok adalah sungai terbesar di kerajaan Non Kingdom, mengalir dari barat laut tempat Gunung Mirmins berada. Sungai itu mengalir ke arah tenggara melewati Midseashire, Awakonte, lalu melewati ibu kota, Beckland, dan bermuara ke laut dekat pelabuhan Bridge. Lokasi pertemuan anak sungainya ada di kota Tingen, meliputi sudut barat daya, Westboro, dan pelabuhan di Southboro. Sedangkan hulu sungai Koi berasal dari pegunungan York Utara, melewati distrik universitas di Northborough dan secara lokal menyatu dengan sungai Tosok. Kedua sungai tersebut merupakan 2 sungai utama di sekitar Tingen. Sisanya hanya dapat dianggap sebagai sungai-sungai kecil dan tidak ada satupun yang memiliki permukaan air yang luas. Karena tidak ada petunjuk lain, proses eliminasi adalah satu-satunya metode yang paling efisien. Saat itu Leonard tersenyum kemudian berkata, "Mungkin kita bisa mempersempit kemungkinan lokasi target." Kemudian Glenn mengerutkan kening dan bertanya sambil melihat arloji saku perak dengan ukiran bermotif daun anggurnya. "Bagaimana kita menyempitkan kemungkinannya?" Leonard lalu terkekeh. Seorang penjahat dengan rencana dan tujuan akan memilih target di suatu tempat yang jauh dari lokasi altarnya. Ini adalah hasil dari naluri alami mereka, agar aman. Baru ketika tidak banyak orang lagi yang akan meninggal yang tersisa di area yang jauh dari altarnya itu, ia akan mempertimbangkan target yang lebih dekat. Jadi kita harus mengecek lagi informasinya, mengecualikan area di mana jumlah insiden kematian meningkat pesat di atas standar rata-rata. Mata Glenn berbinar ketika mendengarnya. Dugaan yang brilian.
Sepertinya aku tak pantas menjadi detektif. Lalu Frey mengeluarkan dokumen dan memeriksa area dengan kriteria yang disebutkan oleh Leonard tadi. Beberapa saat kemudian ketemulah lokasi itu, dan lokasi itu berada di Westboro. Mendengar itu, Glenn mengepalkan tangannya. Ya, tentu saja, area Westboro tak jauh dari tempat tinggal Glenn saat ini. Melissa dan Benson berisiko mengalami hal yang berbahaya. Mereka segera bergegas dan menyewa kendaraan kereta kuda dan mengelilingi area Westboro. Glenn dan Frey memandang keluar jendela dari kedua sisi kereta kuda, mengamati satu persatu rumah. Mereka mencari rumah biru keabu-abuan dengan halaman yang tamannya tak terawat. Jika memungkinkan, mereka akan memperhatikan apakah tirai di lantai pertama tertutup. Leonard duduk santai di tempatnya sambil bersandar di dinding kereta kuda sambil menyenandungkan lagu daerah yang populer. Pemandangan redup berlalu dan Glenn melihat sekilas bayangan sebuah bangunan 2 lantai berwarna biru keabu-abuan dari sudut matanya. Di depan bangunan itu terdapat halaman yang tamannya suram yang tampak seperti reruntuhan. Ketemu, kata Glenn sambil menekan suaranya. Sebelum ia menyelesaikan kalimatnya, Frey dan Leonard mendekat untuk melihat keluar jendela. Mereka berdesakan. Saat kereta kuda semakin dekat ke bangunan itu, tirai gelap yang menutupi lantai pertama pun muncul di depan mata ketiga Nighthawk itu. Glenn bahkan tidak perlu menebak apakah mereka berada di bangunan yang tepat. Ia sepenuhnya yakin bahwa itu adalah bangunan rumah yang dilihatnya dalam mimpi. Di sanalah altar jahat itu didirikan. Tak satu pun dari mereka menghentikan kereta kuda, melainkan membiarkan kusir kereta kuda terus melaju. Mereka melewati target mereka dan terus menjauhinya seolah-olah mereka hanya sedang lewat. Ketika mereka tak lagi melihat bangunan rumah itu, Leonard menyuruh kusir untuk menghentikan kereta kuda. Kemudian ia berkata pada Glenn, "Glenn, kembalilah ke jalan Sutherland Street dengan kereta kuda ini dan beritahu kapten untuk meminta bantuan." Leonard menjentikan jarinya dan menyeringnya pada rekan setimnya. Akhirnya Glenn pergi ke jalan Sutherland Street menemui Kapten Dunn yang sedang duduk di sofa aula resepsionis. Perusahaan sepi, anggota Nighthawk sedang keluar kecuali Kinley yang sedang menjaga gerbang Canis. Glenn lalu menjelaskan semuanya pada Kapten kecuali tentang percakapan pribadinya dengan Leonard. Akhirnya Kapten pun datang ke lokasi dengan mengajak Glenn. Tentu saja Kapten meminta Glenn untuk tak ikut di lini depan. Ia menyuruh Glenn agar menjaga jarak setidaknya 50 meter dari lokasi. Matahari terbenam di bawah cakrawala dan sungai Tusok yang bergelombang berubah menjadi menakutkan dan gelap. Awan gelap menutupi bulan merah tua membuat rumah 2 lantai berwarna biru keabu-abuan itu tampak seperti monster yang bersembunyi di balik bayang-bayang. Halaman dengan taman itu sangat sunyi, seolah-olah tak ada serangga ataupun makhluk hidup lainnya. Glenn memandangi pemandangan itu dari kejauhan. Telapak tangannya berkeringat dan tubuhnya gemetar. Ia merasa ada banyak sekali makhluk mengerikan yang bersembunyi, menunggu, dan lapar akan pesta yang penuh darah. Ia memperhatikan Dunn, Leonard, dan Frey bergerak hati-hati menuju rumah itu, menyatu dengan kegelapan. Di lantai 2, di kamar tidur tanpa lampu, seorang gadis muda yang lembut dan manis berwajah bulat duduk di depan meja riasnya, mengamati wajahnya dengan seksama di depan cermin setelah rutinitas perawatan kulit rumit yang baru saja ia selesaikan. Ada cermin perak lain di samping tangan kanannya. Permukaannya kasar, hampir tak mampu memantulkan sosok seseorang. Tiba-tiba darah merembes keluar dari cermin itu. Ekspresi Tracy yang lembut dan manis tiba-tiba berubah muram. Ia berdiri berjalan ke jendela dan memandang keluar. Selanjutnya kita masuk ke chapter 123 yang berjudul Pertempuran Beyonder. Tanaman rambat tumbuh di seluruh taman tak terawat di luar jendela kaca. Sungai mengalir lembut memantulkan bintang-bintang di langit sementara cahaya hangat merambat di bangunan-bangunan di sekitarnya. Semuanya hening seolah menunggu datangnya malam. Tracy yang tampak luar biasa cantik mengalihkan pandangannya dan berjalan cepat menuju rak pakaian untuk mengambil jubah hitam panjang bertudungnya. Ia segera mengenakan jubah itu, mengancingkan kancing dan ikat pinggangnya lalu menarik tudungnya ke atas. Mengubah dirinya tampak seperti seorang asasin. Tracy mengangkat tangan kanannya dan mengusap wajahnya, lalu seketika membuat penampilan di balik tudung itu menjadi buram. Tepat setelah itu, ia mengambil segenggam bubuk berkilau dari kantong yang tersembunyi di dekat pinggangnya dan menaburkannya ke seluruh tubuhnya sambil membaca mantra. Sosok Tracy mulai tak terlihat sedikit demi sedikit. Fitur tubuhnya lenyap seperti goresan pensil yang dihapus oleh penghapus.
Ia diam-diam meninggalkan kamar tidur setelah menyelesaikan mantra penyembunyi itu. Ia pindah ke kamar seberang lalu membuka jendela tanpa teralis. Dengan lompatan ringan, Tracy berdiri di ambang jendela dan memandang halaman belakang yang ditumbuhi oleh rumput. Ia menunduk menatap pagar baja yang tampak telah menyatu dengan malam. Di sana ia melihat Frey, si corpse collector atau bahasa Indonesianya adalah pengumpul mayat, diam-diam berjalan melewati pagar. Tracy menarik nafas dalam-dalam dan melompat turun dengan ringan bagai bulu, melangkah ke halaman belakang rumput tanpa suara. Frey yang mengenakan jaket windbreaker hitam dengan hati-hati mengamati sekelilingnya, dan dengan pistol khusus di tangannya. Ia mencari-cari roh-roh pendendam atau roh-roh jahat yang mungkin muncul. Ia bisa melihat entitas-entitas seperti itu secara langsung tanpa menggunakan spirit vision. Tracy mendekati Frey tanpa suara, lalu berjalan di belakangnya. Entah sejak kapan, sebuah belati berlumuran cairan hitam muncul di tangan Tracy. Ia menusuk dengan cepat, menghujam belati itu ke pinggang bawah Frey. Namun pada saat itu, pemandangan di depannya hancur berkeping-keping. Semuanya hanyalah ilusi. Tracy menyadari bahwa ia masih berdiri di ambang jendela, masih memandang halaman belakang rumput dan pagar baja. Namun kali ini berbeda. Bukan hanya Frey, si corpse collector atau pengumpul mayat yang berdiri di luar pagar. Ada juga Leonard Michel yang membidik pistol ke arah ambang jendela. Begitu pula Dun Smith. Kapten Nighthawk itu membungkuk sambil menekan gelabelannya. Matanya terpejam saat teriak-teriak tak terlihat menyebar keluar darinya. Pupil mata Tracy mengecil. Ia menyadari bahwa semua yang terjadi tadi hanyalah mimpi. Ia tertidur tanpa sadar. Dor, dor, dor. Leonard dan Frey melepaskan 3 tembakan tepat mengenai sasaran tak terlihat yang baru saja terbangun dari lamunannya. Crack! Sosok Tracy mulai tampak dari retakan barier seperti cermin yang membuatnya tak terlihat. Pertama retak, lalu barier itu hancur menjadi pecahan cermin-cermin perak berkeping-keping. Di dalam bangunan, Tracy yang telah menggunakan mantra tubuh pengganti berbalik untuk melarikan diri. Ia mengikuti koridor dan tangga berlari kencang menuju lantai pertama. Hus, angin dingin yang menyebar ke seluruh lantai pertama, angin yang dapat membengkakkan seseorang. Sosok-sosok tak terbentuk dan transparan mondar-mandir dengan kaku di setiap sudut ruangan. Tracy yang sudah tidak dalam pengaruh mantra penyembunyinya, merasakan suhu tubuhnya turun setiap kali ia melewati roh-roh itu. Ia tak bisa menahan rasa sesaknya ketika akhirnya mencapai altar pengorbanan. Altarnya berupa meja bundar dengan patung dewa yang dipahat dari tulang berada di tengahnya. Patung itu seukuran kepala pria dewasa, matanya hanya tampak sedikit. Sosok patung itu adalah seorang wanita cantik, rambutnya tergerai dari kepala hingga tumit. Setiap helainya tipis dan tebal seolah-olah merupakan ular berbisa atau tentakel. Hanya ada satu mata yang terletak di ujung setiap helai rambutnya, beberapa tertutup dan beberapa terbuka. Banyak boneka berserakan di sekitar patung itu. Nama dan informasi penting tertulis di boneka-boneka itu. Misalnya adalah Joyce Meyer. Bagi yang lupa Joyce Meyer adalah orang yang selamat dari tragedi kapal Alfalfa dan melaporkan Trish ke polisi setelah mendapatkan pencerahan dari pembacaan mimpi dari Klein. Oke, lanjut. Ada 3 lilin di atas meja berkelip-kelip dengan nyala api hijau kekuningan meskipun tertiup angin yang dingin dan menyeramkan. Tracy membungkuk di depan patung dewa itu dan segera membacakan mantranya. Ia kemudian mendorong boneka-boneka itu dan memadamkan api lilin sebelum mengangkat patung itu. Hus, angin menderu kencang dan mengguncang jendela-jendela yang tertutup rapat. Pecahan kaca berterbangan ke segala arah. Pria yang baru saja berjalan ke sisi lain bangunan tidak berani menerobos masuk ke altar pengorbanan dengan gegabah. Ia gemetar, merasakan darahnya membeku. Hal itu membuat gerakannya terasa lebih lambat. Tiba-tiba ia merasakan tumitnya menegang seolah-olah dicengkram sesuatu yang tak terlihat. Rasa dingin yang tajam menjalar ke atas dari arah titik cengkraman itu. Seorang Beyonder sekuens 9 pasti sudah mati rasa sekarang. Namun sebagai seorang corpse collector, Frey tidak asing dengan situasi semacam ini. Ia memutar revolvernya ke samping tumitnya dan menarik pelatuknya. Seolah-olah ia melihat siapa musuhnya dan di mana tempatnya berada. Dor! Sebuah peluru perak pemburu iblis menembus udara. Suara teriakan melengking tiba-tiba muncul. Sosok tak terwujud itu menghilang dan Frey mendapatkan kembali kemampuannya untuk bergerak. Di tempat lain, Dun Smith yang juga sedang berusaha masuk ke dalam rumah itu juga terpengaruh oleh angin yang sangat dingin. Tubuhnya membeku saat ia berhenti tepat di luar jendela yang pecah. Tirai di balik jendela tiba-tiba terangkat dan menelan Dun Smith, seolah-olah
Monster baru saja membuka mulut untuk melahap mangsanya. Tirai itu seolah-olah hidup. Lilitan di tubuh Dun sangat kuat. Ia hampir lemas karena kehabisan nafas. Dengan menghentakkan kakinya ke tanah, ia meluruskan lutut dan memutar pinggangnya, melonggarkan cengkeraman tirai hanya dengan kekuatan yang ia miliki. Ia meraih salah satu ujung tirai yang melilit kepalanya dengan tangan kiri dan menariknya lalu melemparkannya ke tanah. Bang! Ia melepaskan tembakan ke arah sebagian tirai lainnya di balik jendela, mencegahnya untuk menyerangnya lagi. Tirai itu seketika berhenti bergerak ketika cairan merah tua merembes keluar dari tirai itu. Hush, di tempat lain di halaman belakang, Leonard sedang membacakan puisinya yang juga diterpa angin dingin yang menyeramkan diliputi sensasi kematian yang intens. Karena sangat dingin, giginya gemetar membuatnya sulit untuk melantunkan puisinya. Rumput liar tak terawat di taman tiba-tiba memanjang, melilit tumitnya. Sebuah bayangan hitam menerjangnya bersamaan dengan angin yang sangat kencang. Leonard yang tubuhnya telah menegang gagal menembak tepat waktu. Ia hanya bisa menarik bahunya ke belakang dan mengangkat lengannya. Buk! Bayangan hitam itu menghantam lengan Leonard. Duri-duri menusuk kulit Leonard. Itu adalah duri dari bunga merah cerah yang cantik. Asal-usulnya tak diketahui. Dengan sangat kesakitan, Leonard melemparkan bunga yang terkena darahnya itu ke samping. Ia melepaskan tembakan ke arah tanaman merambat yang menyebar, menyebabkan cairan merah tua merembes keluar dari tanaman itu. Tap, 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 tap. Leonard mempercepat langkah kakinya dan berjalan ke arah jendela yang pecah di lantai pertama, dan lokasi altar berada di balik jendela itu. Tanaman merambat itu tiba-tiba mundur seolah-olah bersembunyi dari sesuatu yang tak terlihat. Tracy memanfaatkan kekacauan ini untuk kembali menyembunyikan diri, membuatnya transparan lagi. Ia berhasil menyelinap dan mengelabui Spirit Vision para Nighthawk dan lolos dari serbuan dua arah tersebut. Ia mengelurkan tangan kanannya seketika menyebabkan angin dingin berhembus. Angin itu membawa bunga yang diwarnai darah Leonard tepat ke telapak tangannya. Tracy tak berhenti di situ. Dengan bunga di tangannya, ia dengan lincah melewati pagar baja dan melarikan diri ke arah sungai Tusok. Leonard yang baru saja memasuki lantai pertama tiba-tiba menoleh, seolah sedang mendengarkan sesuatu. Ekspresinya berubah. Ia dengan panik menarik lengan bajunya dan melihat luka yang disebabkan oleh bunga itu. Dengan kondisinya saat ini, luka itu sudah berhenti berdarah. Hanya tersisa sedikit bengkak yang berwarna merah. Ekspresi Leonard berubah muram. Ia mencubit jari telunjuk kirinya dan mencabut kukunya. Wajahnya meringis kesakitan. Tetapi ia tak berhenti. Sambil membaca sesuatu dalam hati, ia mengiris luka yang sudah hampir kering itu dengan kukunya. Ketika kukunya berlumuran darah merah tua, ia mencabut beberapa helai rambut dari kulit kepalanya dan melilit kuku itu dengan rambutnya. Di tepi sungai Tusok, Tracy memperlambat langkahnya. Ia menatap bunga di tangannya. Ia sedang membacakan sesuatu ketika sebuah bola api hitam ilusif tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Api itu menyelimuti bunga itu, membakarnya hingga menjadi abu. Setelah selesai, Tracy melompat ke sungai dan menenggelamkan dirinya. Pada saat yang sama, Leonard melemparkan kukunya yang berlumuran darah dan terlilit rambut itu ke sudut. Ia melihatnya terbakar dan mengeluarkan bau busuk. Kuku dan rambut menghilang dengan cepat, hanya menyisakan sedikit debu. Leonard menghela nafas lega. Ia memasuki lantai pertama melalui jendela dan berkata kepada Dun dan Frey yang sedang menghancurkan altar. Target telah kabur. Tapi tak apa, tujuan utama kita adalah menghentikan ritualnya. Dun menghela nafas dan memandangi boneka-boneka di atas meja. Dia sangat berhati-hati dan sangat kuat. Dia merasakan kita akan menyergapnya. Setidaknya dia adalah seorang Beyonder Sequence 7. Beri Clint sinyal, minta dia untuk datang. Melalui interaksi singkat dalam mimpi itu, Dun Smith telah memastikan bahwa musuhnya adalah perempuan. Chapter 124 menyelesaikan pekerjaan. Clint bersembunyi di balik bayangan sebuah bangunan, puluhan meter jauhnya dari bangunan target. Ia mendengar samar-samar suara tembakan dan deru angin kencang. Clint berkata dalam hati, "Jika musuh berlari ke arahku, haruskah aku menarik senjataku atau pura-pura tidak melihatnya?" pikir Clint sambil menggigil kedinginan. Seorang Beyonder yang dengan berbagai cara mampu merenggut nyawa orang lain, jelas bukan Beyonder Sequence 9 atau 8. Mereka jelas bukan seorang yang bisa dilawan oleh seorang sihir seperti dirinya secara langsung. Bahkan jika ia mengorbankan dirinya, ia mungkin tidak akan mampu memperlambat target hingga Dun dan Leonard dapat menyusulnya.
Beruntung Dewi Evernet tampaknya mendengar doa para pengawalnya yang setia. Tidak ada yang berlari menuju lokasi persembunyian Klein. Setelah beberapa menit, ia mendengar nyanyian merdu dari bangunan target. Sambil memiringkan telinganya ke samping agar bisa mendengarkan lebih jelas, Klein memastikan bahwa itu adalah lagu daerah populer yang selalu disenandungkan oleh Leonard Mitchell. Lagu itu penuh dengan kata-kata kasar. Klein menghela nafas lega. Ia memegang pistol di satu tangan dan tongkat di tangan satunya lagi. Ia kemudian berjalan keluar dari bayangan menuju rumah target. Lagu daerah populer itu adalah sinyal yang telah ia sepakati dengan Dun dan yang lainnya. Setelah meramalkan bahwa nyanyian itu bukanlah jebakan, Klein segera menuju ke rumah target. Pintu gerbang rumah itu berderit. Ia melewatinya dengan menyamping. Klein melangkah ke jalan setapak batu yang mengarah langsung ke rumah biru keabu-abuan itu. Di kedua sisi jalan setapak terdapat tanaman-tanaman melilit yang tampak menyerupai hantu dalam kegelapan. Pemandangan itu mengingatkan Klein pada berbagai cerita horor dan film paranormal. Tanpa sadar, ia memperlambat nafasnya dan berjalan lebih cepat. Namun, setelah beberapa langkah, seseorang tiba-tiba menepuk bahu kirinya. Dada Klein berdebar sangat kencang. Ia mengangkat tangan kanannya, mengarahkan revolvernya, dan perlahan berbalik untuk melihat. Dalam cahaya yang redup, ia melihat ranting tipis yang hampir jatuh. Inikah yang disebut menakuti diri sendiri? Klein menggerakkan sudut bibirnya, mengayunkan tongkatnya, dan menjatuhkan ranting itu. Ia terus bergerak maju sementara isak tangis samar terdengar di telinganya. Bayangan buram dan tembus pandang muncul di depan matanya. Bayangan-bayangan ini telah menyerbu setelah merasakan nafas orang yang hidup dan kehangatan daging dan darah. Klein melompat ketakutan dan segera berlari ke pintu rumah biru keabu-abuan itu. Lalu Klein bergumam dalam hati. Inikah yang Kapten maksud dengan merasakan suasananya? Jauh lebih menakutkan daripada terakhir kali aku membantu Sir Deweyville. Kebencian dari roh yang terluka itu lebih padat daripada bayangan-bayangan Sir Deweyville itu. Klein berjalan menuju altar di tengah ruang tamu. Meja bundar itu penuh dengan boneka-boneka. 3 lilin yang belum dinyalakan berdiri di tengah-tengah boneka itu. Dun Smith berdiri tepat di depan altar membelakangi Klein. Ia mengambil satu demi satu boneka dan memandanginya. Freya si Corpse Collector atau bahasa Indonesianya adalah pengumpul mayat, memandangi bayangan-bayangan yang melayang dan mengulurkan tangannya mencoba menghibur mereka. Tetapi Freya hanya tembus melewati mereka tanpa daya. Bayangan-bayangan itu tidak menyerangnya seolah mengenalinya sebagai salah satu dari mereka. Ketika Leonard Mitchell menyadari kedatangan Klein, ia mengubah nadanya. Suaranya menjadi lebih lembut namun menawan. Tenanglah pagi tanpa suara. Tenanglah yang sesuai dengan duka yang lebih tenang. Dan hanya melalui daun yang layu, bunga kastanye berderap di tanah. Dalam pembacaan puisi yang menenangkan itu, Klein seakan melihat danau jernih yang memantulkan cahaya bulan merah tua yang menggantung tenang, tinggi di langit. Bayangan-bayangan yang penasaran itu pun tenang dan berhenti mengejar nafas hangat para Nighthawk di antara mereka. Dun meletakkan boneka di tangannya berbalik dan berkata pada Klein, "Ini adalah ritual untuk kutukan yang mengerikan. Untunglah kita sudah menggagalkannya. Pertama-tama siapkan ritual untuk menenangkan roh-roh yang tersisa. Lalu cobalah berkomunikasi dengan roh-roh orang mati dan lihat apakah kau bisa mendapatkan petunjuk dari mereka." Klein yang menyadari bahwa ia tak lagi menjadi beban, segera membusungkan dadanya dan berkata, "Baik, Kapten." Ia mencapai altar dalam beberapa langkah dan menyingkirkan boneka-boneka dari meja bundar itu. Saat itu ia menyadari bahwa setiap boneka memiliki nama dan pesan yang tertulis. "Kapten, apakah kau menemukan seseorang yang kau kenal?" tanya Klein sambil lalu. Kemudian ia melirik Dun yang sedang menatapnya. Keduanya terdiam. "Aku benar-benar bodoh. Kenapa aku menanyakan pertanyaan yang menguji ingatan Kapten?" Klein hampir menutupi wajahnya. Jika itu atasan lain, mereka pasti akan menemukan kesempatan untuk mempersulit hidupku karena ini. Untungnya Kapten akan melupakan ini. Entahlah apakah itu keuntungan atau kerugian. Pikirnya setengah tenang, setengah bercanda juga. Setelah hening sejenak, Dun tampaknya akhirnya mampu membedakan kenyataan dari dunia mimpi. Ia menjawab, "Ada seseorang yang kau kenal." "Hah? Yang ku kenal? Siapa?" Klein berhenti. Tangannya masih sibuk mengembalikan lilin ke tempatnya. "Joyce Meyer,
Orang yang selamat dari tragedi Alfalfa, jawab Dun dengan singkat. Joyce Meyer, tunangan Anna. Glenn tiba-tiba teringat Salus di panti sosial. Ia seolah dihasut dan disesatkan oleh seseorang yang membuatnya melampiaskan amarahnya dan melakukan pembakaran. Glenn menarik tangan kanannya dan berkata dengan suara berat, Tris, si instigator atau penghasut. Dia menggunakan nyawa yang terenggut sebagai tumbal, berniat mengutuk semua korban selamat dari tragedi Alfalfa, karena dia tak tahu siapa yang mengungkap keterlibatannya dan membuat laporan polisi. Jika Tris membalas dendam secara langsung, mustahil untuk menghabisi semua target yang tersebar di Tingen. Setelah 2 atau 3 pembunuhan, ia pasti sudah diperhatikan oleh Nighthawk, Bandit Punisher, dan Mercenary Hiveman. Lalu ia akan kehilangan kesempatan untuk melanjutkan aksi pembunuhannya. Glenn mulai mengerti mengapa Tris memulai semua ini. Dun mengangguk terlebih dahulu. Ia lalu menggelengkan kepalanya. Tidak semua korban selamat yang menjadi korbannya, tapi korban selamat yang hanya ada di Tingen. Ritual kutukannya hanya bisa memengaruhi orang-orang dalam jangka kota Tingen. Lagi pula, pembuat ritualnya adalah perempuan, bukan Tris. Kapten mengerutkan alisnya dan bertanya, mungkinkah itu seorang ahli yang dikirim Theosophy Order untuk membantu Tris? Ya, asal-usul Theosophy Order mungkin melibatkan Demoness Sect atau sekte iblis wanita. Wajar saja jika para ahli mereka adalah perempuan. Dun tersenyum dan berkata dengan suara berat, aku sependapat dengan penilaianmu. Meskipun kita hanya bertemu dengan wanita itu dan bukan Tris, ada beberapa dugaan yang bisa kita buat. Misalnya, wanita itu dan Tris tidak tinggal bersama di sini, atau Tris sedang mencari orang-orang yang akan segera meninggal. Glenn tidak berkata apa-apa lagi. Ia meletakkan 3 lilin di tempatnya, mengeluarkan minyak esensi bulan purnama, kayu cendana merah tua, dan bahan-bahan lainnya. Lalu segera mendirikan altar. Setelah menggunakan belati perak untuk membuat dinding spiritual, ia mulai berdoa kepada Dewi Evernight, yang juga merupakan dewi dari ketenangan dan keheningan. Ia berdoa agar sosok bayangan yang berada di dalam dan di luar rumah dapat tenang sepenuhnya. Sayangnya, dalam upaya selanjutnya untuk berkomunikasi dengan arwah orang mati, Glenn hanya bisa melihat sedikit dari apa yang telah dilihat arwah-arwah itu sebelum kematian mereka. Tidak ada petunjuk yang berguna. Setelah membuat bayangan itu tidur dengan damai di malam yang gelap, ia mengakhiri ritual dan menyingkirkan dinding spiritualitasnya. Ia lalu menggelengkan kepala dan memberitahu yang lain. Reaksi dari ritual yang terganggu menyebabkan kerusakan parah dan sisa-sisa gambaran hilang. Dun tidak terkejut. Ia menunjuk ke arah tangga dan berkata, mari kita berkeliling ke lantai 2 dan mencoba lagi. Oke, Glenn, Lorna, dan Frey mengangguk setuju. Ketika Nighthawk itu menaiki tangga ke lantai 2 dan berpisah untuk mencari di setiap ruangan. Akhirnya, mereka bertemu di sebuah kamar tidur yang dipenuhi aroma samar. Mereka melihat gaun-gaun berantakan bergeletak di sekitar kotak-kotak terbuka dan mengambil sebuah kotak dari meja rias dan mencium baunya lalu berkata, apakah ini kosmetik? Lalu Leonard menjawab sambil tersenyum. Tepatnya, ini adalah produk perawatan kulit. Pada zaman Kaisar Rosel, produk-produk ini tidak digolongkan sebagai istilah umum. Leonard menjelaskan sambil tersenyum. Kapten, sebagai seorang pria sejati, ada hal-hal tertentu yang harus kau ketahui. Glenn tidak ikut berdiskusi, tetapi ia mengalihkan pandangannya ke cermin meja rias. Ada retakan yang jelas terlihat di cermin, dan pecahan-pecahan di karpet di bawahnya. Beyonder itu pergi terburu-buru. Dia tidak menghancurkan cermin ini sepenuhnya. Tiba-tiba Glenn berkata dengan suara berat, mungkinkah aku bisa mencobanya? Kemudian Dun menjawab, aku serahkan padamu. Glenn segera membawa lilin-lilin dari lantai pertama dan menyalakannya di depan cermin yang pecah. Di bawah cahaya lilin yang redup dan berkedip-kedip, ia mengeluarkan benda seperti esensi bulan purnama untuk membuat dinding spiritual. Setelah Glenn menyiapkan semuanya, ia berdiri di depan cermin yang memantulkan cahaya ketiga lilin itu dan melantunkan mantra dalam bahasa Hermes. Aku berdoa memohon kekuatan malam yang gelap. Aku berdoa memohon kekuatan sang misteri. Aku berdoa memohon rahmat kasih karunia sang dewi. Aku berdoa agar cermin itu menerima perbaikan. Aku berdoa agar cermin itu menunjukkan apa saja yang ia pantulkan selama bulan lalu. Saat mantra itu dibacakan, angin kencang tiba-tiba berderu di dalam dinding spiritual. Pelan-pelan cermin melayang dari tanah dan kembali ke tempatnya semula.
Cermin yang retak-retak tiba-tiba gemercak dan mengeluarkan cahaya redup yang menyilaukan. Glenn mengusapnya dengan tangannya dan sosok manusia tiba-tiba muncul dari cermin itu. Namun sosok itu bukanlah Glenn. Itu adalah seorang gadis muda yang tampak lembut dan manis dengan wajah yang bulat. Mungkin karena cerminnya pecah atau mungkin karena efek samping dari ritual yang terganggu juga mempengaruhi lantai 2, fitur wajahnya kabur dan penampilan aslinya tidak terlalu jelas. Meskipun begitu, Glenn merasa sosok itu sangat familiar.